Kawan saluran, pernah tidak merasa pusing atau bingung dengan istilah-istilah di dunia filsafat? Seperti ontologi, metafisika, epistemologi, aksiologi. Apa kedengarannya rumit? Atau mungkin membosankan? Nah, di video kali ini, kita akan coba memahami filsafat dengan cara yang jauh lebih mudah dan menyenangkan, yaitu dengan analogi sebatang pohon. Analogi ini mengajak kawan saluran untuk melihat bagaimana semua cabang pemikiran ini saling terhubung, dari akar sampai daunnya. Bagaimana pohon kebijaksanaan ini tumbuh? Mari kita ulas bersama. Pohon filsafat merupakan metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur kefilsafatan, seperti layaknya pohon secara umum, memiliki akar, batang, dan dahan. Kawan saluran, banyak filsuf ataupun ahli dan pengajar filsafat menggunakan metafora ini dalam memberikan gambaran umum tentang struktur kefilsafatan, seperti Bapak filsafat modern, René Descartes ataupun filsuf kontemporer Stephen Pamkuis. Lebih lanjut mari kita lihat bagaimana bagian-bagian pohon tersebut dalam kefilsafatan. Pertama, akar. Akar dari pohon filsafat melambangkan metafisika dan epistemologi. Metafisika ialah kajian filsafat yang membahas tentang hakikat realitas, keberadaan, sebab akibat, dan Tuhan. Ini adalah fondasi dari semua pemikiran filosofis, karena mencoba memahami apa yang ada. Sementara, epistemologi membahas tentang apa, asal, batasan, dan validitas pengetahuan. Ini merupakan ilustrasi bagaimana kita mengetahui dan yakin akan pengetahuan tersebut. Kedua, batang. Batang dari pohon filsafat ialah logika. Logika merupakan studi tentang penalaran yang benar. Ini adalah alat yang digunakan untuk membangun argumen yang kuat, sekaligus upaya menghindari kekeliruan berpikir. Serta dengan logikalah cabang-cabang filsafat lainnya dibangun atas dasar penalaran yang kuat. Ketiga, dahan dan cabang. Dahan dan cabang pohon filsafat melambangkan berbagai cabang filsafat yang tumbuh dari akar dan batang. Beberapa dahan dan cabang utama dari pohon filsafat merujuk kepada hal-hal aksiologis atau ranah praktis yang menunjukkan suatu nilai seperti etika dan estetika. Lain dari aspek tersebut, cabang dari pohon filsafat ini sangat beragam layaknya ranting sebuah pohon yang rindang. Beberapa cabang dapat disebutkan dalam saluran ini misalnya, filsafat politik, yaitu kajian yang membahas tentang pemerintahan, keadilan, kekuasaan, hak, dan hukum. Filsafat ilmu, yakni analisis mendalam pada dasar-dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Filsafat bahasa, menganalisis sifat bahasa, makna, dan bagaimana bahasa mempengaruhi pemikiran. Filsafat agama, yaitu mengkaji konsep-konsep agama, argumen keberadaan Tuhan, dan pengalaman religius. Dan banyak cabang spesifik lainnya, seperti filsafat sejarah, filsafat pendidikan, dan lain-lain. Kegunaan pohon filsafat. Kawan saluran, tentu boleh untuk kita pertanyakan apa kegunaan dari metafora ini. Singkatnya, metafora ini membantu kita memahami bahwa, meskipun ada banyak bidang studi yang berbeda dalam filsafat, semuanya saling terkait dan bergantung satu sama lain. Sama seperti dahan tidak dapat hidup tanpa batang dan akar, cabang-cabang filsafat tertentu seringkali bergantung pada konsep-konsep yang dibahas dalam metafisika dan epistemologi. Misal dalam filsafat politik, dikaji melalui akar dan batang pohon filsafat yakni apa hakikat dan makna filsafat tersebut. Secara keseluruhan, pohon filsafat adalah cara yang relatif enak untuk memvisualisasikan bagaimana filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu berkembang dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas dan pengetahuan, menjadi berbagai pertanyaan spesifik tentang bagaimana kita harus hidup, memahami dunia, dan mengatur masyarakat, serta lainnya. Tokoh pohon filsafat. Sebelumnya, telah disebutkan tokoh yang memakai istilah ini seperti René Descartes dan Stephen Pamkuis. Dengan itu dapat dikatakan bahwa, pohon filsafat ialah metafora yang kuat dan sering digunakan untuk menggambarkan struktur dan cabang-cabang filsafat. Analogi ini membantu kita memahami bagaimana berbagai bidang filsafat saling terkait dan tumbuh dari fondasi yang sama.
Beberapa filsuf besar telah menggunakan metafora ini, meskipun dengan nuansa dan penekanan yang berbeda. Mari kita intip bagaimana pohon masing-masing filsuf tersebut dalam menanam filsafat. René Descartes. Pohon filsafat Descartes menggambarkan akar sebagai metafisika, batang sebagai fisika, dan dahan sebagai ilmu praktis. Kawan saluran, salah satu penggunaan metafora pohon filsafat yang paling terkenal berasal dari René Descartes, seorang filsuf dan matematikawan Prancis yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Dalam karyanya, Principles of Philosophy, 1644, Descartes dengan jelas mengemukakan analogi ini, mulai dari akar, batang dan dahan. Akar, sebagai metafisika. Bagi Descartes, metafisika adalah akar dari pohon filsafatnya. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar dan universal, seperti keberadaan Tuhan, keabadian jiwa, dan hakikat realitas. Metafisika adalah fondasi yang memberikan kejelasan dan kepastian bagi semua pengetahuan lainnya, di mana tanpa akar yang kuat, pohon tidak akan bisa berdiri. Batang, sebagai fisika. Batang dari pohon filsafat Descartes adalah fisika atau filsafat alam. Ini adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan hukum-hukumnya. Fisika dibangun di atas prinsip-prinsip metafisika dan menjadi penghubung antara fondasi abstrak dengan aplikasi praktis. Dahan, sebagai ilmu praktis. Dari akar metafisika dan batang fisika, muncullah cabang dan dahan-dahan pohon filsafat Descartes, yaitu semua ilmu praktis, seperti disebut Descartes, yaitu kedokteran mekanika, dan etika sebagai contoh utama, di mana ilmu-ilmu ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip dasar yang ditemukan melalui fisika, yang pada dasarnya dilandasi oleh metafisika. Kawan saluran, dengan demikian, dapat kita pahami bahwa, Descartes menggunakan metafora ini untuk menunjukkan kesatuan dan hierarki pengetahuan. Yang mana, semua ilmu pengetahuan saling terhubung dan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang kokoh dan tidak dapat diragukan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sistem pengetahuan yang pasti dan koheren, mirip dengan pohon yang tumbuh secara logis dari akarnya. Stephen Pamkuis. Selain Descartes, filsuf berikutnya yang menggunakan metafora pohon filsafat yaitu Stephen Pamkuis, di mana ia memperkenalkan filsafat sebagai organisme hidup dan terintegrasi dalam pohon filsafatnya. Kawan saluran, Stephen Pamkuis adalah seorang filsuf kontemporer yang secara eksplisit menulis buku berjudul The Tree of Philosophy, 1995. Di mana pendekatan Pamkuis lebih menekankan pada sifat organik dan integratif dari filsafat. Lebih lanjut, mari kita lihat bagaimana pohon filsafat yang ditanam oleh Pamkuis ini. Pohon sebagai organisme hidup. Pamkuis memandang filsafat bukan hanya sebagai kumpulan ide yang statis, tetapi sebagai organisme hidup yang terus tumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Setiap bagian pohon seperti akar, batang, dahan, daun, dan buah, bagi Pamkuis memiliki peran vital dan saling bergantung. Keterkaitan dan komplementaritas. Hal ini mirip dengan Descartes, yaitu Pamkuis juga mengidentifikasi bagian-bagian utama, tetapi lebih fokus pada bagaimana semua bagian ini saling melengkapi dan bagaimana pemahaman di satu area filsafat akan memengaruhi dan memperkaya pemahaman di area lain. Pamkuis menekankan perlunya melihat filsafat secara holistik, bukan hanya mempelajari bagian-bagiannya secara terpisah. Tujuan dan manfaat sebagai buah. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai buah untuk filsafat tertentu, Pamkuis dalam menggunakan metafora ini sering menyiratkan bahwa, hasil atau manfaat dari filsafat seperti kebijaksanaan, kebahagiaan, pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia adalah buah yang bisa dipanen dan dinikmati. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa, Pamkuis melalui pohon filsafatnya hendak menanam dengan mendemistifikasi filsafat dan membuatnya lebih mudah diakses. Ini menunjukkan bahwa, filsafat bukan hanya kumpulan gagasan yang acak, melainkan sebuah struktur yang logis dan saling terkait, yang dapat membantu kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Kawan saluran, melalui dua filsuf tersebut dapat kita pahami bahwa, setiap filsuf memiliki penekanan dan detail yang berbeda, dari pohon filsafat yang ditanamnya,
namun secara umum menunjukkan pondasi yang dalam dari filsafat, yakni pertanyaan fundamental tentang realitas dan pengetahuan. Padanya terdapat alat penalaran yang kokoh, yang terstruktur, dan dari situlah berkembang berbagai bidang kajian yang mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar untuk memahami spesifik kehidupan dan dunia, sehingga pada akhirnya, filsafat bertujuan untuk menghasilkan pemahaman, kebijaksanaan, dan manfaat praktis bagi kehidupan manusia. Metafora pohon filsafat ini bersifat universal, demikian karena menggambarkan kompleksitas filsafat, yaitu sistem pengetahuan yang koheren dan terintegrasi, yang akarnya menghujam dalam dan dahannya menjangkau ketinggian. Bagaimana, apakah kawan-kawan saluran ingin menanam pohon filsafat juga? Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.